Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini adalah partai yang sangat-sangat menarik dan tentunya di-request juga oleh kawan-kawan, karena memang secara live juga tadi malam ini sangat seru teman-teman, dimana sebuah momen yang cukup langka terjadi, skakmat raja di tengah papan antara Grandmaster Magnus Carlsen menghadapi Grandmaster Fabiano Caruana pada kuarter final Speed Chess Championship. Tepatnya ini pada sesi Blitz kategori 3 menit increment 1 detik pada ronde ke-15. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen putih melangkah dengan pion ke-4 dan Fabiano Caruana membalas C5, pembukaan atau pertahanan Sisilia, kuda ke F3, lalu E6, variasi Prancis. Di sini tidak dicoba dengan pion ke sentral, ini juga sering terjadi, atau variasi tertutup dengan kuda aktif, tetapi C3 dari Magnus Carlsen mengarah kepada variasi Alapin. Berlanjut kuda ke F6, maka E5, kuda ke D5 dan gajah ke C4. Dilanjutkan dengan D6, maka pion ke D4 saat ini menantang pertukaran pion. Pion memukul pion, pion C tentunya menerima, lalu gajah ke E7 mempersiapkan juga rokade ke depan. Dan masing-masing pemain tentu saja melakukan rokade sayap raja dan benteng ke E1. Berlanjut dengan kuda ke D7 saat ini. Pada permainan sebelumnya, gajah memukul kuda. Di sini Magnus Carlsen pion E memukul pion D, dan ini langkah novelty. Dan bagaimana kita merespon? Tentunya gajah menerima kembali, lalu kuda aktif ke C3 menawarkan kuda. Simplifikasi diterima oleh Fabiano Caruana dengan kuda memukul kuda, tentu pion menerima, dan B6 mempersiapkan fianchetto. Kuda ke G5 saat ini mulai mengetek teman-teman, bisa kita bayangkan ke depan mungkin gajah dikorbankan sehingga mendapatkan terhadap dua pion, juga memforking menteri dan benteng ke depan. Untuk itulah kuda ke F6 membuka gajah melindungi pion. Menteri ke F3 saat ini mengancam juga benteng. Sebuah trik dicoba oleh Fabiano Caruana, yaitu dengan menteri ke C7. Selain mengancam gajah, juga ingin menjebak menteri teman-teman, sehingga gajah mundur ke D3. Karena apabila menjebak menteri, yaitu dengan menteri bersemangat langsung memukul benteng yang terlihat gratis, masalahnya gajah ke B7 dan kita lihat di sini menteri terjebak. Tetapi dapat memukul pion A7 bang. Inilah teman-teman fungsi juga gajah dan juga menteri, sehingga gajah memukul pion H2 skak. Kemanapun raja melangkah tentunya harus ke petak putih. Kita ambil ke F1, maka gajah memukul pion G2 skak, membuka menteri, mengancam menteri. Oke teman-teman, untuk itulah kita kembali di dalam posisi seperti ini. Dipilih gajah ke D3 mundur, maka saat ini gajah ke B7. Selain juga menghubungkan benteng satu sama lain, juga di sini mengancam menteri. Menteri berpindah ke H3 memberikan tekanan, tentunya kita lihat 3 kali menekan teman-teman. Sehingga untuk itulah H6, kuda ke E4 menawarkan kuda, kuda memukul kuda, gajah menerima, lagi-lagi simplifikasi terjadi penyederhanaan, gajah memukul gajah, benteng memukul kembali, lalu benteng ke C8 mencoba mengancam pion, tentunya diselamatkan dengan gajah ke D2, maka menteri ke C4 menempatkan di sentral mulai mengetek. Di sini A4 terjadi, maka raja ke H7. Berlanjut menteri ke F3 mencoba juga mensupport pion, karena apabila pion melaju, di sini menteri sangat pasif ke depan. Sehingga menteri ke D5 berlanjut, maka G3 dilanjutkan benteng ke C7 mungkin menumpuk benteng di file C. Di sini raja ke G2 mencoba memaksa penukaran ke depan. Benteng ke C8 sesuai rencana. Benteng ke E1 saat ini menawarkan menteri. Di sini menteri memukul menteri skak. Raja menerima, raja ke G6, juga tentu raja Fabiano Caruana ikut membantu permainan. Magnus Carlsen mengambil inisiatif serangan dengan benteng E ke B1, maka E5 saat ini menawarkan pertukaran membongkar pion pusat. Pion ke A5, lagi-lagi Magnus Carlsen mencoba mengcounter attack. Di sini pion memukul pion, benteng menerima, pion memukul pion, dan pion menerima, benteng ke D7. Lagi-lagi ke depan secara tidak langsung juga mengancam pion, sehingga gajah ke E3 mensupport pion, gajah ke E7, maka H4 mendorong ke depan, tentunya spontan. H5 menghentikan pion, maka benteng ke B5 bagaimana menyelamatkan pion ini. Gajah ke D8 dicoba mengancam benteng, maka benteng ke A6 skak. Di sini gajah menutup
Dan langkah yang cukup menarik teman-teman, kira-kira apa yang dimainkan oleh Magnus Carlsen di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan benteng ke G5 skak. Dan lihat, tentunya raja ke H7 karena kemanapun raja melangkah, tetap bahwa pion H5 akan hilang. Di sini ke H7, maka benteng memukul pion H5 skak, raja ke G8, benteng ke4. Tentunya saat ini juga pion terancam 2 kali, sehingga benteng ke4 mensupport pion. Benteng ke C3, di sini bahwa raja advance salah satu opsi dipilih raja mundur ke G2, maka benteng saat ini langsung ke D3, benteng ke C4 langsung juga melakukan skak, dan disinilah posisi kritikal teman-teman, dimainkan G6, dan ini adalah sebuah kesalahan walaupun mengancam benteng, bahwa benteng mundur ke D8 supaya tidak ada ke depan skak dari baris ke D8 salah satu opsi, di sini dipilih tentunya G6 sehingga dieksekusi oleh Magnus Carlsen yaitu dengan benteng ke C8 skak. Raja berpindah ke G7, maka benteng ke H8. Dan kita lihat teman-teman, andaikan ke depan gajah menempati posisi ini, ancaman skakmat ke depan atau bahkan pion dapat menempati posisi G5. Di sini raja ke F6, maka dilanjutkan dengan benteng ke E8 langsung membatasi gerak bagi raja. Raja ke F5, maka F3 saat ini lagi-lagi membatasi ke depan, dan ini tidak bisa disepelekan sehingga wajib pertukaran kualitas benteng memukul gajah. Karena apabila teman-teman kita ambil langkah slow, semisal pion ke A5, ini hanyalah contoh teman-teman, maka G4 sangat kuat skak, raja berpindah ke F6, gajah ke G5 skak, raja berpindah ke G7, maka benteng ke G8 skakmat. Inilah sebuah contoh, sehingga untuk itulah sebuah kewajiban dan keharusan menukarkan kualitas dengan benteng memukul gajah, maka benteng memukul benteng, benteng saat ini memukul pion, lalu G4 skak. Raja ke F4, maka saat ini benteng langsung juga ke E2, dilanjutkan F5 saat ini, pertukaran pion terjadi, lalu benteng ke F8, langsung mengepin pion teman-teman. Disinilah memang juga waktu sudah sangat krisis, dan bisa juga dikatakan bahwa di sini juga Fabiano Caruana melakukan tindakan pasrah. Ia memilih benteng ke D3, maka jelas langkah eksekusi Magnus Carlsen teman-teman, bahwa benteng ke 4 skak, bahwa Fabiano Caruana tidak menyadari bahwa pion ini sedang dipin, dan ini pun skakmat teman-teman. Kita melihat bagaimana skakmat di tengah papan yang dilakukan oleh Magnus Carlsen kepada Grandmaster Fabiano Caruana. Sangat-sangat menarik dan juga luar biasa teman-teman. Dan juga semoga membantu bagi sahabat yang bertanya. Berikut adalah tingkat akurasinya. Komputer menunjukkan ulasan permanen ini bahwa Magnus Carlsen memiliki akurasi 86,4% dan Fabiano Caruana 78,7%. Dan juga berikut kami menunjukkan hasil dari mereka berdua, di mana Magnus Carlsen mengalahkan Fabiano Caruana dengan skor fantastis, poin 22 versus poin 4. Perbedaan yang sangat luar biasa teman-teman. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan atau juga request permainan ronde berapa yang akan kita bahas, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan tentu kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.